قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. Jamaah sidang sholat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama-tama kita harus selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana jatah usia yang telah kita habiskan, yang mana usia yang telah Allah berikan kepada kita itu tidak dibayar sepeser pun dengan uang. Maka balasan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala seharusnya dengan cara bersyukur kepada Allah, yaitu memperbaiki amal ibadah kita. Yang kedua, sholawat serta salam tidak lupa tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana sampai hari ini juga kita masih bisa merasakan nikmatnya iman, nikmatnya Islam, nikmatnya ihsan, sehingga kita masih bisa melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Ini tidak bukan dan tidak lain karena perjuangan Nabi Muhammad SAW, yang mana orang yang paling mulia, orang yang paling sengsara dalam memperjuangkan agama Islam ini, terasa apa? Dihina, dicaci maki, bahkan dilempar batu sekalipun Nabi Muhammad SAW tidak pernah menyerah. Sebagaimana kisah yang sering kita dengar, ketika Rasulullah SAW keluar dari kota Taif dengan lemparan batu, didatangi oleh malaikat Jibril yang menawarkan pada saat itu, wahai Muhammad, gunung mana yang kamu pilih untuk membinasakan mereka yang tidak ingin mendengarkan apa ya dakwah yang kau sampaikan? Apa kata dia Muhammad? Jangan. Kalau bukan mereka, nanti anak cucu keturunan mereka. Dan itu terbukti sampai sekarang kita bisa merasakan bagaimana Islam, bagaimana rasa sholat berjamaah di masjid. Lagi-lagi itu perjuangan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba sekiranya kalau posisi itu digantikan oleh kita, bukan hanya gunung yang kita minta, mungkin dunia ini sudah hancur. Begitu sabarnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak seperti Nabi yang lainnya, ada yang meninggalkan umatnya. Maka patutlah kita bersolawat kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai balas budi kita kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam atas perjuangannya. Jamaah sidang sholat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Di awal khutbahnya, khatib membuka dengan sebuah sabda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib bagi kita semua orang-orang muslim. Mengapa demikian jamaah sidang sholat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala? Kita hidup bisa segagah ini, kita hidup bisa serapi ini karena kita memiliki ilmu. Bagaimana? Coba kita bayangkan, kalau di dunia ini orang semua tidak punya ilmu, maka hidupnya akan berantakan. Tidak ada bedanya dengan binatang. Bedanya kita memiliki ilmu,
memiliki hati tempat ilmu tersebut. Dan dengan ilmu itu semua bisa kita raih. Dengan ilmu itu semua bisa kita capai. Dan dengan ilmu itu kita bisa menjadi manusia ciptaan Allah yang terbaik. Banyak manusia, tapi dia menolak ilmu-ilmu Allah yang sangat baik. Bangsa Arab pada zaman jahiliyah, mereka disebut bodoh bukan karena mereka tidak tahu, tapi mereka menolak ilmu yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Bahkan Nabi Muhammad SAW bersabda, "Wa man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man arada ma fa'alaihi bil ilmi." Kata Nabi Muhammad SAW, kalau kalian ingin mendapatkan dunia ini, maka caranya hanya dengan berilmu. Kalau kalian ingin mendapatkan akhirat, maka caranya dengan ilmu. Dan apabila ingin mendapatkan keduanya, lagi-lagi caranya dengan ilmu. Bagaimana kita mau diterima kerja di kantor yang mewah, di kantor yang gajinya besar, kalau kita tidak mengetahui ilmunya? Bagaimana kita menjadi guru yang profesional, ternyata kita tidak tahu ilmunya? Bagaimana kita mau menjadi tukang bangunan yang bangunan itu kokoh, bisa digunakan lama, indah, kalau kita tidak tahu ilmunya? Lagi-lagi dunia pun harus dengan ilmu. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan hanya kata Rasulullah mendapatkan akhirat, bahkan orang yang berilmu itu diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Man yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat." Allah akan mengangkat derajat-derajatnya orang yang berilmu. Itu Allah yang mengatakan. Harusnya dengan keimanan yang kita miliki, kita harus yakin bahwasanya semua masalah itu bisa diselesaikan dengan ilmu yang diajarkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Bagaimana ketika bermasalah di rumah tangga, itu ada ilmu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Maka di akhir-akhir ini orang sudah tahu cara mendapatkan ilmu. Orang sudah mudah untuk mendapatkan ilmu, tapi jamaah sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih banyak juga manusia yang lupa, lalai cara mendapatkan ilmu yang benar. Banyak orang yang pintar, tapi dia masih memakan makanan yang haram. Banyak orang yang bergelar profesor, doktor, dia masih tidak tahu mana yang hak dan yang batil, padahal ilmunya ada. Lagi-lagi kenapa? Karena ilmunya tidak berkah. Bahkan pada satu pekan terakhir ini banyak orang yang menuntut ilmu, tapi tidak tahu bagaimana cara mendapatkan ilmu yang berkah, sehingga ketika dia salah atau ketika dia melanggar dalam suatu aturan proses menuntut ilmu, yang disalahkan adalah orang yang membuat kebijakan dalam proses menuntut ilmu. Maka ini salah satu yang membuat ilmu itu tidak berkah. Kalau ulama pada zaman dahulu itu menetapkan adab-adab menuntut ilmu sebagaimana yang disampaikan para salafus saleh, wa kana ba'dul mutaqaddimin, orang-orang terdahulu, orang-orang saleh terdahulu itu ketika menuntut ilmu, idza dhahaba ila mu'allimihi tasaddaqa bi syai'. Yang pertama, ketika mereka belajar menuntut ilmu, pergi kepada guru, yang pertama mereka lakukan adalah bersedekah. Itu yang pertama.
Lalu apa yang ada di bayangan kita? Sedekah, uang. Tidak selalu sedekah itu uang. Karena Nabi Muhammad SAW tabassama fi wajhi akhika shalah. Perintahkanlah anak-anak kita di rumah ini untuk bersedekah dengan yang paling mudah. Sebelum mereka menuntut ilmu, sebelum mereka pergi ke sekolah, sebelum mereka pergi ke madrasah, minimal itu senyum kepada kedua orang tuanya. Sedekah yang paling mudah. Tidak mesti harus sedekah dengan membagikan nasi bungkus, tidak mesti harus sedekah dengan memberikan baju baru kepada orang lain. Sederhana kata Nabi Muhammad, tabassama fi wajhi akhika shalah. Cukuplah sedekah kepada kedua orang tua sebelum berangkat sekolah, sebelum pergi ke madrasah, ketika bertemu orang di jalanan, ketika bertemu sahabat-sahabat di sekolah. Cukup seperti itu. Waqala, dan berkata para ulama berkata, Allahumma astur aiba muallimi anni. Mereka berdoa sebelum menuntut ilmu. Ya Allah, tutuplah aib-aib guruku dari sepengetahuan. Itu ulama zaman dahulu seperti itu. Tutuplah aib-aib guruku dari sepengetahuanku. Mengapa demikian jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Karena aib seorang guru yang sudah terlanjur kita ketahui dan kita tidak bisa menyimpannya, itu salah satu menjadi penyebab tertutupnya keberkahan ilmu. Sebagaimana kisah yang sering diceritakan kalau di pondok-pondok pesantren, yaitu kisah Syekh Abdul Qadir Jailani. Beliau sedang membagikan makanan kepada murid-muridnya. Ada masyarakat yang tidak suka kepada Syekh Abdul Jailani. Mereka menceritakan kepada wali murid, oh anakmu tadi dikasih makan bekas oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Itu hanya seuzon, bukan hanya seuzon, belum aib. Maka orang tua yang mendapatkan kabar tersebut langsung datang mengatakan, anak saya tidak pulang. Anak saya nggak cocok di sini, tidak bisa diperlakukan seperti budak. Sebagaimana yang berita yang bersebaran akhir-akhir ini di televisi, pondok itu tempat perbudakan, madrasah itu tempat perbudakan. Itu terjadi pada zamannya Syekh Abdul Qadir Jailani. Dibawa pulang anak, dibawa pulang sampai di rumah ayahnya bertanya, apa yang kau pelajari? Semua yang ditanyakan ayahnya ternyata dijawab dengan ilmunya yang tinggi, pemahamannya yang baik, tata cara bicaranya yang sopan, tidak sebagaimana sebelum dia belajar pada Syekh Abdul Qadir Jailani. Maka orang tua tadi menyesal, ingin mengembalikan anak tersebut kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Sampai di pondoknya, wahai Syekh, mohon maaf karena saya sudah berburuk sangka pada engkau. Saya ingin memondokkan anak saya karena ternyata anak saya adalah anak yang baik, belajar di sini mendapatkan ilmu yang bermanfaat, menjadi orang yang cerdas, bahkan akhlaknya sangat baik. Apa jawaban beliau? Kata Syekh Abdul Qadir Jailani, salah sudah aku maafkan, tapi anak ini tidak bisa lagi belajar bersamaku karena keberkahan ilmu sudah Allah tutup. Jamaah sudah sholat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka dari kisah ini pelajaran penting yang harus kita ambil adalah janganlah kita cepat berburuk sangka dengan apa yang belum benar-benar kita ketahui, apalagi itu kepada guru kita. Maka ulama terdahulu berdoa, Allahumma astur aiba muallimi anni. Tutuplah aib guru, karena itu salah satu yang membuat keberkahan ilmu itu tidak ada. Wala tadhhab barakata ilmu minni, dan janganlah engkau tutup keberkahan ilmu
doa berikutnya. Wa ruwina an Amirul Mukminin Ali bin Thalib radhiyallahu anhu, dan telah sampai riwayat kepada kami dari Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, min haqqil muallimi alaika, di antara hak guru kepadamu, an tusallima 'alan nasi 'ammatan wa tukhassahu dunahum bitahiyyatin. Adab yang pertama adalah kita harus memberikan penghormatan yang beda kepada guru kita, kepada guru anak-anak kita, dengan penghormatan kepada orang lain. Itu yang pertama kata Ali radhiyallahu anhu, sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, wa anta jalisa amanah. Ketika kita menuntut ilmu itu, duduklah di depan guru kita. Jangan duduknya di samping atau di belakangnya. Dan ini juga jamaah sholat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu kita sampaikan kepada generasi selanjutnya kita. Bagaimana adab duduk itu ketika menuntut ilmu? Bagaimana cara duduk ketika menuntut ilmu? Bukan datang kita lepas kemudian tahu dia pintar ketika pulang, tidak, tapi kita tanamkan adab-adab menuntut ilmu agar ilmu itu berkah. Wala tusyiru indahu biyadai, dan janganlah kata Ali radhiyallahu anhu kamu berisyarat dengan tanganmu atau menunjuk-nunjuk berisyarat dengan tangan. Mengapa demikian? Khawatir guru yang sedang menyampaikan ilmu, guru yang sedang memberikan ilmu dengan ikhlas itu tersinggung. Memang niat kita tidak menunjuk, tidak mengisyaratkan, tidak membicarakan guru tersebut, tapi dengan isyarat orang tidak tahu, orang bisa menyangka. Maka Ali radhiyallahu anhu mengatakan, wala tusyiru indahu biyadik, janganlah kamu memberikan isyarat dengan tangan ketika sedang ada dalam majelis ilmu. Wala tazmizanna bi'ainaika, dan janganlah kamu memberikan isyarat dengan matamu. Lagi-lagi ini banyak terjadi pada akhir-akhir ini, di mana orang yang menuntut ilmu, orang yang sedang belajar itu tidak memperdulikan gurunya yang ada di depan, tidak memperdulikan apa yang disampaikan, asik mengisyaratkan dengan mata, asik mengobrol dan lain seterusnya. Maka ilmu tetap dapat, namun keberkahan itu tidak akan pernah sampai. Yang berikutnya adalah takbir indahu ada, jangan wala taqulanna qala fulan ila akhir. Ketika kita menuntut ilmu, kata Ali radhiyallahu anhu, jangan kita mengatakan perbedaan di depan guru kita. Oh guru, tapi kata guru yang lain pendapatnya seperti ini. Oh guru, tapi kata ulama yang itu pendapatnya seperti ini. Kata Ali radhiyallahu anhu, wala taqulanna qala fulan khilafan ma taqul. Itu yang disampaikan oleh Ali radhiyallahu anhu. Yang berikutnya adalah wala taqbal indahu ahadan, jangan sampai ketika berada di majelis ilmu kita melakukan ghibah saudara kita. Selain mendapat dosa ghibah, kita juga tidak mendapatkan ilmu berkah. Saya punya teman guru, dia berzina namanya ini, itu termasuk dalam ghibah. Maka kalau ingin bertanya, memberikanlah permisalan dengan permisalan yang sebaik mungkin dan tidak terjatuh dalam dosa ghibah. Jamaah sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah beberapa adab dalam menuntut ilmu agar ilmu itu berkah. Ulama, para sahabat, guru
belajar, sementara keberkahan itu bisa didapatkan dengan menghormati atau beretika, beradab kepada orang yang memberikan ilmu. Jamaah sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita saling mengingatkan untuk diri khatib sendiri dan kita semua, keluarga yang ada di rumah, anak-anak kita, ingatkan pentingnya adab dalam menuntut ilmu. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wad dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfir innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanihi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsiran. Amma ba'd. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha fima amar wantahu amma naha wa'lamu innallaha ya'murukum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikati qudsihi wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sallim wa 'ala ali sayyidina Muhammad wa 'ala anbiya'ika wa rusulika wa malaikatil muqarrabin warḍallahu 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa 'Ali wa an baqiyatis sahabati wat tabi'ina wa tabi'in tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin. Amin. Warḍu 'anna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhill asyirka wal musyrikin wa ansur ibadakal muwahhidiyah wa ansur man nasara ad-din wa khudh man khadhala al-muslimin wa dammar a'da' ad-din wa bi kalimatika ila yaumiddin. Allahumma adfa' 'anna al-bala' wal waba' waz zalazil wal mihan wa su'il fitnati wal mihan ma dhara minha wa ma batan 'an baladina Indonesia khassah wa sa'ir buladil muslimin 'ammah ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil